Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih ke channel 22 dengan cerita baru yang ingin kami ceritakan kepada teman-teman. Berikut ceritanya ya. Awal cerita dimulai di tahun 2019. Selama pandemi COVID-19 ini, ia merasa memerlukan pekerjaan untuk menambah penghasilannya. Namun, ia bingung untuk memulai dari mana. Hingga di malam hari, Shita sedang menatap layar handphone dan melihat sekilas status Instagram milik temannya yang menjadi konten kreator. Kemudian, ia mulai menghubungi temannya tersebut dan mencari tahu hal mengenai konten kreator. Setelah mengetahui banyak hal, Shita kemudian merasa ragu mengenai potensi yang dimilikinya. Dikarenakan, berbeda dengan kepribadiannya yang pemalu dan juga introvert, ia juga takut akan social bullying yang akan diterimanya nanti. Tak hanya itu, latar belakang keluarga Shita yang sangat religius dan mengenamakan norma agama juga menjadi tolak ukur terhadap hal yang ia putuskan dan membuat ia semakin ragu. Seiring berjalannya waktu, Shita merasa perlu melakukan perubahan terhadap dirinya sendiri. Ia merasa hidupnya monoton sebagai mahasiswa biasa di keluarga dan perlu berubah dari sifatnya yang pemalu, menjadikan ia harus berani dalam melakukan hal yang diinginkan. Shita juga perlu belajar untuk keluar dari zona nyamannya. Ia mulai mencoba menjadi seorang konten kreator di pertengahan semester 2 kegiatan kuliahnya. Awalnya tetap, ia ragu dengan hal itu. Namun, rasa berani mulai muncul dalam diri Shita. Ia merasa ini waktu yang tepat untuk melawan rasa takut dan mulai menjalani hal yang ia minati. Shita mulai menyusun konsep, mencari-cari konten kreator sebagai role model, dan melatih kegiatan public speakingnya. Baru saja Shita mulai melangkahkan kaki, merasa berani, melupakan rasa malu dan introvertnya. Tapi, konten-konten Shita mendapat komentar yang tidak menyenangkan. Dan tentunya sangat tidak enak untuk dibaca. Banyak sekali komentar yang menilai dirinya. Semata-mata mereka tahu segalanya. Tahu soal kehidupan Shita di balik layar. Mengalami hal itu, tentunya Shita shock dan down. Bahkan, selama hidupnya, dia tidak pernah mendapat perkataan seperti itu. Untuk beberapa hari, Shita rasa ia harus beristirahat. Ia berpikir bahwa apa yang terjadi padanya bukanlah salah dirinya. Shita juga tidak bisa memaksakan semua orang suka kepadanya. Tetapi Shita yakin dia sudah melakukan yang terbaik. Dia hanya butuh beradaptasi dengan hal seperti ini. Sangat tak terasa, ternyata Shita sudah menjalani menjadi seorang konten kreator selama 1,5 tahun lamanya. Tentunya tidak mudah bagi dia untuk beradaptasi dengan hal baru dalam hidupnya. Tapi Shita mempunyai pesan. Jika kita ingin meningkatkan adaptabilitas, mulailah berpikir untuk berkembang, menyadari dan menerima perubahan yang terjadi. Nah, teman-teman, pesan yang bisa disimpulkan dari cerita Shita adalah: pertama, jangan takut untuk mencoba hal baru. Anggaplah hal tersebut sebagai acuan diri untuk menjadi lebih baik di masa depan. Fokuslah pada rencanamu sendiri, dan jangan takut dan ragu untuk beradaptasi dalam setiap perubahan yang akan diambil. Bian merupakan seorang mahasiswa pasif yang kurang suka mengikuti kegiatan di luar pembelajaran kampus, seperti organisasi, karena menurutnya itu merupakan sebuah hal yang sangat melelahkan. Di tahun 2019, hidupnya sangat lurus seperti seseorang yang hanya mengikuti arus waktu.
Dan pada akhir tahun, seisi dunia dikejutkan bahwa ada sebuah virus berbahaya yang berasal dari Cina bernama corona. Virus tersebut sudah menyebar ke beberapa negara. Hingga tiba-tiba pada tanggal 20 Maret 2020, kasus COVID pertama kali menyerang Indonesia. Pemerintah segera menerapkan sistem lockdown untuk mempersempit penyebaran virus tersebut. Perusahaan, warung, sekolah, bahkan kampus pun ditutup sementara. Semua kegiatan yang seharusnya dilakukan di luar rumah sekarang harus dikerjakan di dalam rumah seperti work from home dan mengikuti kelas online yang dilakukan oleh anak sekolah maupun mahasiswa. Bian hanya melakukan kegiatan yang berulang seperti tidur, makan, dan mengikuti kelas dari dosen. Seiring berjalannya waktu, ia merasa jenuh karena menurutnya hidup yang ia jalani sangat monoton. Bian pun mencoba mencari informasi terkait organisasi-organisasi yang bisa ia lakukan di pandemik ini untuk menambah aktivitasnya. Akhirnya, Bian menemukan satu organisasi yang cocok untuknya, yaitu jurnalistik. Ia pun mencoba bergabung dengan organisasi tersebut dan tak disangka ia lolos di semua tahap seleksi dan resmi menjadi anggota jurnalistik pada Januari 2021. Awalnya, ia sangat kesulitan berada di organisasi tersebut karena salah satu kebiasaan buruknya yaitu kurang disiplin dalam hal waktu. Bian menyadari bahwa kebiasaan itu tidak baik untuk dirinya sendiri maupun teman organisasinya. Ia terus berusaha agar lebih disiplin untuk memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Secara perlahan, ia sudah bisa beradaptasi dengan hal tersebut dan kebiasaan buruknya pun mulai memudar. Walaupun melalui daring, tetapi Bian merasa hari-harinya menjadi lebih produktif karena keaktifannya dalam mengerjakan berbagai proyek yang ditugaskan oleh sang pemimpin.